Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mariati, NPM 20220027. Mata kuliah Ilmu Pengantar Sosial. Di sini saya akan menjabarkan beberapa hal, yaitu 1. Sejarah sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa di masa lampau, memiliki pengertian sejarah secara negatif dan sejarah secara positif. Jelaskan pengertiannya. Sejarah negatif dan positif. Sejarah negatif adalah sejarah yang menganggap bahwa sejarah tidaklah bagian dari mitos, sastra, ilmu alam, dan filsafat. Hal ini dikarenakan sejarah memiliki unsur diakronis, waktu, empiris telah terjadi atau kenyataan, dan ideografis memuat unsur sedetail mungkin, baik sinkronis atau keruangan, dan diakronis atau dalam waktu, sehingga terungkaplah makna dan fakta sejarah yang sebenarnya. Sejarah positif adalah sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari manusia tentang waktu dan tentang makna di dalam peristiwa yang telah terjadi, dan ilmu yang memiliki kajian yang terperinci dan memiliki tujuan khusus, spesifik, dan tertentu. 2. Sejarah sebagai memori kolektif bangsa tentu memiliki kegunaan dalam kehidupan berbangsa. Jelaskan kegunaan sejarah. Sejarah itu berguna terbagi secara intrinsik dan ekstrinsik. Fungsi intrinsik: A. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu yang artinya terbuka. Siapa saja dapat mengaku sejarawan secara sah asalkan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai ilmu keterbukaan, sejarah itu bertahan dengan adanya fakta bahwa menggunakan bahasa sehari-hari, tidak menggunakan istilah teknis. B. Sejarah sebagai cara melihat masa lalu. Bersama dengan mitos, sejarah adalah cara untuk melihat masa lampau bangsa yang belum mengenal tulisan, mengandalkan mitos, dan bangsa yang sudah mengenal tulisan biasanya mengandalkan ilmu. C. Sejarah sebagai pendapat. Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Misalnya, di Amerika Serikat ada 2 aliran yang sama-sama menggunakan sejarah untuk menyatakan konsensus dan konflik. Mereka berpendapat bahwa dalam masyarakat selalu ada konsensus, dan para sejarawan selalu menolak konformistis, malah disebut karena seolah-olah dalam masyarakat selalu terjadi pertentangan, dan mengesahkan orang yang berpikir tentang sejarah. Fungsi intrinsik. Fungsi sejarah penting untuk diterapkan
pendidikan mencakup sebuah pendidikan penalaran, mempelajari sejarah kritis, menulis sejarah ilmiah secara kritis atau menulis sejarah ilmiah akan mendorong meningkatnya daya nalar orang yang bersangkutan. Pendidikan politik sejarah mengandung pendidikan politik ialah dukungan atas politik dengan mendorong perbuatan revolusioner dan menyingkirkan kaum-kaum kontra-revolusi. Sejarah sebagai pendidikan masa depan sebagai sejarah yang mengalami industrialisasi, sebagai sejarah yang mengalami industrialisasi belakang. Indonesia mempunyai keuntungan karena dapat belajar dari negara industrial dan pasca industrial. 3. Sejarah sebagai mata pelajaran di sekolah yang saat ini tidak banyak diminati oleh sebagian generasi milenial. Menurut Anda, apa penyebabnya? Menurut saya, mungkin karena banyak yang berpikiran sejarah adalah pelajaran yang menghafal tanggal dan nama belaka. Materi yang diajarkan terlalu banyak. Itulah yang membuat pelajaran sejarah dianggap seperti hantu di sekolah, sehingga tidak disukai oleh sebagian besar siswa. 4. Solusi apa yang Anda berikan untuk menumbuhkan kesadaran sejarah bagi masyarakat saat ini? Menurut saya, dengan menanamkan sejak dini nilai-nilai yang ada di sejarah dan mensosialisasikan sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah dapat terinternalisasi dan juga dapat pengajaran, pengalaman, dan penghayatan nilai sejarah sejak dini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.